Saya lanjutkan. Itu scene view nanti sambil jalan. Scene view ini tadi tab scene-nya seperti itu, terus ada tab game. Nah, game ini kalau kita mau main gamenya. Jadi kita klik yang game ini. Biasanya tampilan game ini nanti ketika kita mau testing gamenya, menekan tombol play ini, maka nanti tampilannya ke sana otomatis ya. Nah, saya coba. Nah, nanti akan lari ke sini. Dan gamenya semua fungsinya akan bisa dijalankan sesuai dengan program yang sudah kita tulis. Terus ada lagi tab untuk asset store. Nah, ini nanti akan link dengan Unity Store-nya. Misalnya mau download apa aset atau apa gitu ya. Ini seperti ini, nanti link ke ya semacam browser di dalam Unity lah. Ini punyanya ini. Atau mau open in browser silahkan. Karena enaknya sih open di browser kalau saya. Kemudian ada satuan uangnya, ada bahasanya yang dipilih. Oke. Itu untuk scene view. Kemudian balik lagi ke hierarki. Di hierarki itu tambahan ada list dari objek yang berada di dalam arena gamenya ini ya. Nah, ini saya kasih contoh misalnya add 3D object cube. Nah, ini saya nambah kubus dalam situ ya. Ini ada kubus dalam sana. Oke, nanti kubusnya ada handle-handlenya begitu. Terus kemudian di sebelah kanan, ini sebelah kanan geser ke kanan itu adalah inspektor. Inspektor itu adalah properties sebenarnya. Kalau biasanya kita pakai di aplikasi lain itu properties dari objek yang sedang kita pilih. Nah, misalnya saya mau milih lighting, maka inspektornya lighting akan muncul di sini. Kalau saya pilih kubus, inspektor kubus ada di sini, ada transform. Transform itu isinya position, rotation, scale. Kemudian ada material yang dipakai untuk kubus itu. Kemudian bagaimana dia ini fisiknya, physics engine-nya sini. Kalau box collider aktif berarti dia kalau kena objek lain dia akan sudah deteksi tumbukan. Itu. Oke. Kemudian yang bawah, geser ke bawah. Di sini ini adalah asset manage project tab ya dan console. Nah, biasanya kalau kita bikin sebuah game, maka nanti aset-asetnya itu disimpan di sini. Jadi apa yang ada di aset sini, di sini dalam aset-aset ini itu disimpan dalam si folder asetnya. Nah, kemudian nanti ketika suatu saat aset-aset itu mau kita pakai ke dalam scene arena, biasanya tinggal drag aja ke sana. Di drag, maka nanti dia akan muncul asetnya situ. Nah, untuk manajemen aset itu bisa dengan ini kan scenes ya. Scenes itu isinya adalah scene. Jadi biasanya kalau kita mengembangkan sebuah game ada kumpulan scenes. Jadi scenes-nya nggak cuma satu. Scenes itu kayak kalau di web tuh semacam page gitu. Ada front page, menu ya, scene untuk menu. Kemudian scene untuk ketika bermain game. Ada scene untuk memilih level game. Ada scene ketika menang, ada scene ketika melawan bos dan sebagainya. Itu scene-nya kita bikin di sini. Jadi scene-scene-nya itu biasanya individual, independen. Terus kita kontrol perpindahan dari satu scene ke scene lain adalah berdasarkan skripnya. Nanti di dalam sini, di dalam aset ini, lebih baik kita organisasi, kita manajemen supaya ada directory atau folder-folder yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya untuk scene berarti isinya scene. Kalau fungsinya untuk untuk image, tekstur ya, ya udah bikin aja folder tekstur gitu. Tekstur gitu. Terus kalau untuk script ya udah bikin folder scriptnya. Folder, salah. Ini ya kesini ya. Pilih aset, terus add folder scripts dan seterusnya. Itu akan memudahkan kita mengelola semua aset itu. Jadi nggak campur aduk. Kalau campur aduk kan nanti repot sendiri kitanya. Gitu ya. Sebaik mungkin best practice-nya adalah ditata sedemikian rupa. Nah, untuk setiap project yang kita punya, biasanya kan kita perlu menyimpan
file-file aset ke dalam projectnya gini kan. Sebenarnya gampang aja caranya. Jadi misalnya ini saya punya file gambar misalnya. Mana gambar ini ya, pictures. Nah, ada gambar di sini. Ya udah, gambar ini di drag aja ke sini dalam tekstur. Udah, nanti di tekstur ada sudah. Ini kesimpulan ini saya hapus dulu. Oke, nah begitu caranya, drag and drop aja. Ada si siapa Unity ini udah sangat user friendly lah, tidak terlalu sulit untuk pengelolaannya. Nanti juga ada istilah namanya itu prefab. Prefab itu apa? Objek yang kita buat, objek apa ya? Objek template yang bisa kita buat, terus kita bisa respawn si prefab itu tanpa harus dipanggil ke sini ya nanti ya. Itu di pertemuan berikutnya nanti kita akan pelajari bagaimana menambahkan objek-objek ke dalam Unity, terus memanage-nya itu seperti apa saja yang ada di sana. Oke. Itu untuk pengenalan Unity-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.